Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pertama terima kasih atas waktunya bisa mengikuti Google Meet yang diselenggarakan oleh rekan kita, guru penggerak Ibu Onai Rosidah. Bravo buat Ibu Onai, dan paparannya kami tunggu. Kemarin pas lihat materinya sangat baik sekali untuk kita semua bagi kalangan pendidik, juga bagi anak-anak dan lingkungan sekolah, apalagi melihat dengan 3 dimensi itu materinya. Silakan paparannya Ibu Onai. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini di ruang tatap maya ini untuk melaksanakan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga termasuk kita semua selaku umatnya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia hadir di ruang tatap maya ini untuk melaksanakan webinar pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Modul budaya positif ini adalah salah satu modul yang saya pelajari selama di pendidikan program guru penggerak. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui, tidak begitu Bapak Ibu. Ini hanya sharing saja, sharing ilmu yang sudah saya dapatkan mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Nah, terkait budaya positif itu, budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan murid-murid kita sehingga mereka memiliki karakter yang diinginkan sesuai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen presentasinya. Pembahasan modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya kita sepakati dulu untuk di ruang
meeting ini. Pertama, kameranya saya mohon selama kegiatan ini diaktifkan, kecuali nanti jika ada misalnya kendala teknis, silahkan boleh mematikan kameranya. Kemudian selama kegiatan ini juga mikrofonnya dimohon untuk dalam keadaan nonaktif, terkecuali bila nanti Bapak dan Ibu memberikan pendapat. Kemudian jika ada kendala jaringan atau sinyal, kegiatan akan tetap berlanjut dan saya memaklumi bila misalnya ada Bapak dan Ibu yang keluar dari ruang meeting ini. Kemudian dan mempersiapkan catatan buku atau pensil. Selanjutnya nanti bila ada yang ingin disampaikan, silakan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Waktu pemaparan akan dilaksanakan 1 jam ke depan. Dan Bapak Ibu, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima materi budaya positif kali ini. Kolom komentar juga dapat digunakan jika nanti ada pendapat atau pertanyaan. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai materi pertama, marilah kita berefleksi terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Silahkan Bapak Ibu, bagi yang ingin berpendapat, silahkan gunakan fitur raise hand-nya. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Ya, Ibu Titi mengatakan sudah, berarti sudah menerapkan ya Bu. Nah, disiplin seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah, kemudian sudah efektifkah itu? Ya, menurut Ibu Yuyung sudah. Sudah diterapkan, menurut Ibu Hera sudah diterapkan namun belum efektif, perlu adanya perbaikan. Baik Bapak Ibu, jawabannya silahkan disimpan dalam hati, kemudian nanti kita lihat materi selanjutnya, apakah disiplin yang Bapak Ibu terapkan di sekolah itu memang sudah efektif ataukah belum, atau ada masih ada yang perlu diperbaiki, atau misalnya sudah cukup. Nanti akan terjawab. Nah, baik, sekarang kita akan ke perubahan paradigma. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu,
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nanti saya akan mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Silakan Bapak dan Ibu sekarang pikirkan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu perlu menjaga dengan sekuat tenaga benda tersebut, kemudian genggam di kepalan tangan Bapak dan Ibu. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah. Baik. Nah, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu. Apakah bersedia? Tidak. Bagaimana kalau misalnya saya menawarkan sejumlah uang kepada Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu? Tidak. Tetap tidak. Bagaimana kalau saya tambah uangnya? Lebih banyak nih uangnya, mau dibuka tidak kepalan tangannya? Tidak. Tetap tidak. 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 Bertanya kepada Ibu Siti. Silahkan mikrofonnya diaktifkan, Ibu. Iya, sudah. Ya. Tadi Ibu mengatakan tidak bersedia untuk membuka kepalan tangan Ibu. Bolehkah saya tahu apa yang ada di dalam kepalan tangan Ibu? Disebutkan. Ya, bukan. Keluarga. Ya, baik. Kenapa tadi ketika saya menawarkan sejumlah uang, saya membujuk Ibu tidak bersedia untuk membuka kepalan tangan itu? Apa alasannya? Ya, karena tidak bisa diuangkan. Begitu sangat berharganya bagi saya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, Sama-sama. Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi Bapak dan Ibu bisa saja membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu, tapi tadi semua tidak bersedia untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut kita bisa mengetahui bahwa yang mengontrol diri kita itu apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Jadi yang mengontrol diri kita untuk membuka kepalan tangan atau misalnya tetap menutup kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa memaksa kita untuk membuka kepalan tangan tersebut karena kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kegiatan tadi, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini dikaitkan dengan murid, kita selalu menganggap bahwa ketika kita meminta murid untuk melakukan sesuatu, itu berarti kita sudah bisa mengontrol murid tersebut. Nah, Dr. William Glasser ini dalam teori kontrol meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita menganggap murid sudah bisa di bawah kontrol kita ketika mereka melaksanakan apa yang kita katakan. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi, Bapak dan Ibu tidak bersedia membuka kepalan tangan karena Bapak dan Ibu tidak mengizinkan saya atau Bapak dan Ibu tidak mengizinkan saya mengetahui apa isi kepalan tangan itu. Nah, kemudian
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita melakukan penguatan positif seperti bujukan-bujukan, seperti itu. Nah, itu juga bentuk-bentuk kontrol, tapi sebetulnya bujukan-bujukan seperti itu juga tidak efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kita kadang menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Nah, hal tersebut sebenarnya bisa membuat murid menuju pada identitas gagal. Nah, ketika kita membuat mereka merasa bersalah dengan kritikan kita, kita mengecap negatif kepada mereka, mereka akan merasa bahwa memang benar mereka seperti itu, negatif, gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku memaksa yang dilakukan oleh orang dewasa itu karena mereka menganggap bahwa mereka berhak untuk memaksa murid. Padahal perilaku tersebut tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kalau begitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon atau menganggap orang lain bisa kita kontrol kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ketika paradigma kita masih menganggap semua orang itu sama, kemudian semua orang bisa dikontrol oleh kita, nah kita harus mencoba berubah sedikit-sedikit, perlahan, menuju ke pendekatan teori kontrol bahwa semua orang itu berbeda, semua orang itu mempunyai alasan atas tindakannya, dan semua orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita harus berubah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Lalu apa makna disiplin itu? Ketika seseorang sudah mengetahui bahwa kontrol diri itu berada pada dirinya, dia akan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu sebenarnya dari diri kita sendiri, dengan kita meyakini nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai seperti apa yang kita hargai itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, terkait dengan murid-murid kita menginginkan mereka memiliki nilai-nilai kebajikan seperti apa? Nah, setiap anak Indonesia itu kita inginkan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kita ke materi kedua, Bapak dan Ibu. Di materi kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu menurut Dian Goosen
Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu kadang melakukan sesuatu itu karena mereka menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum, takut hukuman, seperti itu. Seperti kita misalnya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu takut akan hukuman atau ketidaknyamanan, itu motivasinya bukan berasal dari diri kita, tapi itu berasal dari luar, dorongan dari luar, eksternal. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, tindakan kita pasti akan merujuk pada hukuman tersebut. Jadi ketika kita takut akan hukuman, baru kita akan melaksanakan perilaku yang baik seperti itu. Kalau tidak ada hukuman, kita berleha-leha. Nah, motivasi eksternal ini seharusnya dihindari. Kemudian yang kedua, manusia itu mempunyai motivasi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika ada imbalan, misalnya ada pujian, ada penghargaan, baru dia akan melakukan sesuatu. Nah, ini motivasi yang kedua. Yang ketiga, ini motivasi yang kita harapkan dimiliki oleh kita dan juga murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, ini adalah motivasi intrinsik, berasal dari diri sendiri, tidak ada dorongan dari luar. Nah, ketika kita sudah mempunyai motivasi intrinsik, maka ada atau tidak ada hukuman, ada atau tidak ada penghargaan, kita akan melakukan sesuatu itu dengan baik karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus di kelas. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik Bapak Ibu, ketika ada kasus seperti ini, apa yang dilakukan oleh guru terhadap Iva? Apakah ini bentuk hukuman? Apakah ini bentuk penghargaan? Ataukah ini konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bu. Baik, Ibu Hera, silahkan. Kenapa Ibu mengatakan bahwa ini adalah hukuman? Kalau menurut saya itu hukuman karena tidak relevan dengan hal yang kan tadi si Iva teh nggak bisa jawab ya. Jadi harusnya hukumannya relevan sama pelajarannya kan matematika. Misalkan kalau yang benar itu kan harusnya menulis menjawab soal kayak gitu hukumannya. Hukumannya konsekuensinya atau gitu. Ini mah hukumannya nggak relevan gitu, Bu. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Hera. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini kasus ini adalah kasus hukuman. Hukuman yang diberikan Pak Seno terhadap Iva.
Nah, apakah cara Pak Seno ini efektif untuk IFA? Tidak. Kurang efektif. Tidak efektif. Pak Seno malah membiarkan Iva ditertawakan oleh teman sekelasnya. Kemudian Iva berdiri di depan menunjuk hidung seperti itu. Itu adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, seharusnya perilaku guru tidak seperti itu, karena dengan Iva berdiri di depan kelas kemudian menunjuk hidungnya, dia tidak akan serta-merta menguasai pelajaran matematika. Malah IPA ini akan merasa tertekan, semakin tertekan di kelas, dan itu tentu saja sangat merugikan buat perkembangan IPA. Bapak dan Ibu, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan kumandang azan zuhur. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada beberapa tindakan dari guru
Di sini ada yang berupa hukuman, ada juga yang berupa konsekuensi. Mari kita cermati bersama-sama Bapak dan Ibu. Yang pertama, tindakan guru ini ada mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Alasannya karena dia terlambat ke sekolah. Nah, tindakan guru ini, apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Silakan boleh langsung berkomentar, aktifkan mikrofonnya. Oh, ini ada yang menjawab di chat ya. Bu Siti menjawab bahwa nomor 1 itu adalah hukuman. Sama sependapat, hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini bentuk hukuman ataukah konsekuensi? Ketika anak terlambat hadir di sekolah, kemudian dia disuruh mengelilingi lapangan basket dengan cara berlari. Apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh guru ini? Hukuman. Ya, Bu Hera berpendapat itu hukuman, kemudian Bu Siti juga berpendapat bahwa itu hukuman. Pak Ade berpendapat itu konsekuensi. Nah, tindakan guru yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini merupakan bentuk tindakan hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, tindakan gurunya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silakan, ini bentuk hukuman ataukah konsekuensi? Ya, Ibu Sipa menjawab hukuman. Bu Hera hukuman. Pak Yusuf menjawab hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan bentuk tindakan hukuman yang dilaksanakan oleh seorang guru. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini bentuk hukuman ataukah konsekuensi? Ada yang menjawab konsekuensi. Yang lain silahkan. Ya, ini jawabannya konsekuensi. Ya, Bapak dan Ibu, yang keempat ini merupakan tindakan guru dalam bentuk konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini bentuk hukuman ataukah konsekuensi? Ya, ada yang menjawab ini konsekuensi. Nah, tindakan yang ini sama dengan tindakan murid yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan bentuk konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah ini bentuk hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan bentuk hukuman ya, Bapak Ibu. Kemudian yang
Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tindakan ini bisa disebut hukuman ataukah konsekuensi? Bu Hera, konsekuensi. Pak Yusuf, konsekuensi. Konsekuensi, ya Bapak, konsekuensi. Ya, yang terakhir ini merupakan bentuk konsekuensi. Nah, kalau begitu, apa ya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Kalau kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru ini dari hukuman yang diberikan, jadi hukuman itu tindakannya tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh anak. Misalnya anak terlambat, dia disuruh mencatat. Tidak ada hubungannya antara anak terlambat dengan dia harus mencatat 100 kali. Jadi itu merupakan bentuk hukuman. Nah, ketika konsekuensi itu adalah apa yang dia lakukan, dia harus melakukan seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret kertas temannya, kemudian digantikan lagi kertas yang sudah dicoret-coret itu. Nah, itu konsekuensi. Nah, hukuman kemudian konsekuensi ada juga dihukum oleh penghargaan. Kenapa ini penghargaan bisa menghukum? Nah, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah merupakan penghargaan. Jadi, menurut dia, penghargaan itu bisa memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu dia rasa tidak efektif. Kenapa? Karena seseorang akan melakukan sesuatu karena dia mengharapkan penghargaan saja. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan seorang, ada kemungkinan yang lain bisa iri, misalnya melihat diberi penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ada kecenderungan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu karena penghargaan, dia kemungkinan melakukan kesalahannya itu lebih besar. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jadi dia melaksanakan sesuatu itu dengan baik hanya karena mengharapkan penghargaannya, imbalannya. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ini sama dengan tadi bisa menurunkan kualitas. Jadi dia kreatif itu ketika melihat ada penghargaan di depan dia. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan atau apa sebenarnya yang lebih baik dari hukuman, konsekuensi, atau penghargaan? Yang lebih baik itu adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik yang kita miliki. Nah, dalam disiplin positif, dalam modul ini akan diperkenalkan disiplin positif yang berupa restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita menemukan misalnya murid di sekolah melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita tidak memberikan hukuman kepada dia, tapi disiplin positifnya bentuknya seperti apa, yaitu dengan restitusi.
bagaimana restitusi ini dijalankan? Nah, kita berkolaborasi dengan murid, mengizinkan mereka untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita bersama-sama dengan murid untuk mencari solusi permasalahan yang dia lakukan. Apa itu ciri-ciri restitusi? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Seperti tadi, ketika anak datang terlambat, dia disuruh menulis 100 kali. Nah, bukan seperti itu. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika kita menerapkan restitusi kepada anak, anak ini akan belajar dari kesalahan dia. Jadi apa yang saya lakukan, bagaimana seharusnya saya memperbaiki diri saya, nah diharapkan seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kedua itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kita tadi harus ingat bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika kita melakukan suatu tindakan. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi seperti apa yang diinginkan dari masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi dari modul ini diharapkan disiplin positifnya itu adalah restitusi. Nah, bagaimana kita menerapkannya di kelas kita, misalnya dengan murid-murid kita? Apakah peraturan-peraturan yang kita biasa gunakan di sekolah itu tidak baik? Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Peraturan yang sudah biasa kita lakukan, sebenarnya itu ada tindakan-tindakan yang mengharuskan murid melakukan sesuatu. Hanya saja kalau peraturan atau tata tertib yang biasanya kita tempel di dinding kelas itu merupakan peraturan sepihak yang kita buat. Jadi anak hanya melihat bahwa oh iya saya harus melaksanakan piket, saya harus datang jam 7, saya harus melaksanakan upacara bendera, tanpa mereka menyadari apa manfaat atau nilai kebajikan apa yang mereka dapatkan ketika mereka melaksanakan peraturan tersebut. Nah, di sini guru bisa melakukan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menggantikan peraturan yang biasa dilaksanakan. Bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah itu? Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas di sini berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu seperti apa? Jadi kata-katanya itu tidak menggunakan kata jangan. Misalnya jangan mencoret-coret tembok, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dalam keyakinan kelas, kata-kata seperti itu adalah kata-kata negatif, jadi diusahakan tidak digunakan. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini hal pertama sebenarnya yang bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Kita bisa membuat murid-murid kita menuliskan misalnya apa nilai kebajikan yang ingin mereka tingkatkan. Misalnya saya ingin bertanggung jawab, saya ingin menjadi murid yang disiplin, jujur, seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk atau pernyataan-pernyataan tentang keyakinan kelas. Jadi berbeda dengan peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini kedua-duanya sama, ini merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini yang kiri, yang ini yang kanan. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas kalau merujuk pada pernyataan tadi? Silahkan bagi yang ingin berpendapat bisa raise hand. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Bisa langsung diaktifkan mikrofonnya, silahkan bagi yang ingin berpendapat. Untuk yang pertama ini ada Ibu Hera dan Bu Siti. Silahkan Bu Siti dulu. Silahkan Bu, itu mic-nya diaktifkan dulu. Baik, sudah. Ya. Menurut saya yang merupakan keyakinan kelas itu yang sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah peraturan. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ini kemudian ada Ibu Hera. Silahkan Ibu Hera menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Saya pilih yang sebelah kanan. Yang sama sependapat sama Ibu Siti. Kenapa sebelah kanan dikatakan sebagai keyakinan kelas? Karena kalau yang sebelah kiri itu seperti tata tertib biasa yang sering ada gitu ya, kan tadi ada pengertian bahwa keyakinan kelas itu harus ini. Nah, itu yang paling kanan yang sesuai. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada Bapak Kepala Sekolah ini menjawab yang kedua katanya. Ya, baik Bapak dan Ibu, pendapat ketiganya maksud saya itu sangat tepat. Jadi yang ini, yang kanan atau yang kedua ini yang merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi di sini pernyataannya itu lebih abstrak, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin mereka capai. Jadi nilai-nilai kesepakatan kelas itu harus menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di sini datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Ini tidak tertulis atau tidak tersirat nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai oleh datang tepat waktu dan mengucapkan salam ini. Kalau yang ini, yang kedua di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau ditingkatkan oleh murid-murid, sehingga inilah keyakinan kelas yang seharusnya kita mulai lakukan dari sekarang Bapak dan Ibu.
Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi setiap orang itu melakukan tindakan itu pasti ada alasannya, baik itu tindakan positif maupun tindakan negatif. Nah, tindakan-tindakan tersebut sebenarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa kebutuhan ini? Kebutuhan ini dilakukan untuk mempertahankan hidup kita, makan, pakaian, kesehatan, seperti itu. Jadi sesuatu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena dia ingin disayangi oleh orang lain, ingin diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Dia ingin punya pilihan dalam hidupnya, tidak terkekang. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin bebas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar lainnya yaitu kesenangan. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu didasari atas kebutuhan dasar dirinya untuk kesenangan. Yang terakhir untuk penguasaan. Seseorang melakukan sesuatu itu karena dia ingin menguasai orang lain, ingin berkuasa, ingin dia lebih dari orang lain, seperti itu. Nah, dihubungkan dengan dunia berkualitas, kebutuhan dasar manusia ini seperti apa? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan menciptakan dunia yang berkualitas bagi dirinya. Nah, dikaitkan dengan murid-murid kita di sekolah, Bapak dan Ibu, setiap tindakan yang dilakukan oleh murid itu tentunya memiliki alasan. Alasannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sebagai contoh, ketika misalnya kita menemukan anak atau murid di kelas kita tertidur saja ketika dia menerima pelajaran dari kita. Nah, kalau kita misalnya tidak mengetahui alasan dia, kita pasti menyangka bahwa dia tidak tertarik dengan pelajaran kita, kemudian dia tidak sopan misalnya, atau dia tidak menginginkan kita memberikan pelajaran seperti itu. Tapi ketika kita mengetahui alasan dia, mungkin saja dia itu tertidur di kelas, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yang mana mungkin saja yang bertahan hidup. Mungkin saja dia itu membantu ibunya sampai larut malam sehingga dia kurang tidur, sehingga tertidur di kelas, atau ada hal-hal lain misalnya yang menjadi alasan dia melakukan sesuatu. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini, ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru ketika kita menghadapi murid-murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, guru yang berada dalam posisi penghukum ini biasanya dia berkata-kata kasar, kemudian nadanya tinggi. Ketika dia menemukan anak misalnya tertidur, dia tertidur di kelas, dia langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut, misalnya, kamu berdiri di depan, misalnya seperti itu. Ini posisi kontrol guru ini sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum itu kurang efektif.
Karena bisa saja anak ketika dia dihukum oleh seorang guru itu, dia merasa bisa menjadi pendendam, kemudian dia menjadi suka berbohong, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua ini ada pembuat merasa bersalah. Guru pada posisi ini biasanya kata-katanya tidak kasar, kata-katanya justru lemah lembut, kata-katanya nada suaranya itu tidak tinggi, nada suaranya biasanya lemah lembut seperti itu. Kemudian apa dampaknya pada anak? Anak akan merasa dia sangat bersalah, kemudian dia merasa rendah diri. Bagaimana seorang guru misalnya ketika menemukan seorang anak yang melakukan pelanggaran, kemudian guru tersebut melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, guru ini biasanya berkata, bagaimana kamu ini tidak kasihan ya sama ibu? Bagaimana kalau ibu nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah? Kamu ingin ibu dimarahi? Nah, kata-kata seperti itu biasanya itu dilakukan oleh guru yang berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini dampaknya akan sangat negatif bagi anak. Kemudian ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, kalau posisi guru di sini sebagai teman, dia sebenarnya tidak akan menyakiti anak. Dia tidak akan menyakiti murid, malah dia akan berusaha menjadi teman. Kata-kata dia pasti lemah lembut. Ayolah, misalnya, lakukan demi ibu ya, seperti itu. Jadi kata-katanya lembut. Nah, guru dalam posisi teman ini bisa berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif bagi anak. Positifnya misalnya dengan bujukan-bujukan guru sebagai teman, anak bisa berhenti melakukan pelanggaran. Tapi ketika negatifnya ini, ketika guru itu tidak ada, dia menjadi bergantung kepada guru tersebut. Nah, ketika guru tersebut tidak ada, dia akan merasa bahwa guru tersebut meninggalkan dia. Kemudian ada posisi yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Nah, kalau guru yang sebagai pemantau, dia akan bertindak itu segalanya sesuai dengan peraturan. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan misalnya atau melakukan kesalahan di kelas, guru yang sebagai pemantau ini akan terus mengingatkan anak tersebut pada peraturan-peraturan yang ada di kelas. Misalnya, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kan peraturannya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada posisi kontrol manajer. Nah, guru yang memposisikan dirinya dalam kontrol manajer itu akan membuat anak menemukan solusi atas masalahnya. Nah, guru ini sudah menguasai posisi kontrol teman dan posisi kontrol pemantau, dan bisa saja dia melakukan salah satunya ketika dibutuhkan. Itu mengenai posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa diucapkan oleh guru ketika dia misalnya menemukan anak yang melakukan pelanggaran. Ini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira kalau misalnya guru ini mengatakan kata-kata ini, dia berada dalam posisi kontrol yang mana, Bapak dan Ibu? Silahkan boleh melalui kolom komentar, boleh juga langsung mengaktifkan mikrofonnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata itu biasanya diucapkan oleh guru yang posisi kontrolnya yang mana? Silakan Ibu Hera.
Posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Iya, tepat sekali ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, guru mengatakan bahwa dia kecewa. Nah, anak ini akan merasa bersalah. Dia merasa, oh iya, saya telah mengecewakan ibu. Jadi dia jadi rendah diri seperti itu. Nah, kata-kata ini diucapkan oleh guru yang memegang posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira siapa yang mengatakan ini? Silakan, ada yang mau berpendapat? Membuat orang merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada pendapat yang lain? Silakan. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Ya, silakan Ibu Hera. Menghukum. Ini pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini dikatakan oleh seorang guru yang posisi kontrolnya itu adalah penghukum. Kemudian yang ketiga ini ada, ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Nah, kira-kira kata-kata ini diucapkan oleh guru yang memegang kontrol apa? Teman. Ya, teman. Ya, tepat sekali ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Jadi dia mengatakannya dengan lemah lembut, kemudian dia bersikap seperti dia itu teman dari murid tersebut. Yang ini yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira siapa yang mengatakan ini? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Ini Pak Yusuf mengangkat tangan. Posisi kontrolnya apa itu untuk yang keempat? Silahkan diaktifkan mic-nya. Yang keempat itu Pemantau. ya, kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ini yang mengatakannya adalah guru dengan posisi kontrol pemantau. Jadi dia selalu mengingatkan tentang peraturan-peraturan. Jika misalnya jika misalnya murid bisa melakukan sesuatu, dia mendapatkan stiker bintang. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, siapa yang mengatakan ini? Apakah guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru teman, pemantau, ataukah manajer? Iya, Ibu Siti menjawab sebagai manajer. Jadi kalau guru yang berada dalam posisi manajer itu biasanya menanyakan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira ini dikatakan oleh guru yang mana? Kamu selalu yang terakhir. Pak Yusuf mengatakan ini penghukum. Bu Siti mengatakan pembuat orang merasa bersalah. Yang mana ini Bu? Kamu selalu saja yang paling terakhir. Menghukum.
oleh guru yang berada pada posisi kontrol penghukum. Nah, baik Bapak Ibu, kita berhenti sejenak sebelum kita ke segitiga restitusi. Kita lakukan permainan kecil ya Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan pegang hidung Pak Bos, nah Bapak Ibu memegang hidung. Ketika saya mengatakan pegang mata Pak Bos, berarti yang dipegang mata. Kalau saya mengatakan pegang hidung, nah, kita akan melatih konsentrasi ya. Begitu saya mengatakan sesuatu tapi tidak ada Pak Bosnya, jangan dilakukan. Iya, siap. Lakukan ya, 1, 2, 3. Pegang telinga Pak Bos. Pegang hidung Pak. Konsentrasi. Saya mengatakan Pak Bos tidak. Tidak. Baik. 1, 2, 3. Pegang kepala Pak Bos. Pegang dagu. Pegang hidung Pak Bos. Pegang bibir Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan ke materi selanjutnya. Ini materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ketika kita sebagai guru sudah menerapkan restitusi, kemudian kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer, maka dalam setiap memecahkan masalah yang terjadi pada murid kita akan selalu melakukan sesuatu itu dengan berpatokan kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa saja langkah-langkahnya? Pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian ada yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini biasanya guru mengembalikan identitas anak menuju seseorang yang sukses. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita melakukan langkah menstabilkan identitas. Tidak membuat dia merasa sangat bersalah, tidak membuat dia rendah diri, tidak membuat dia merasa dihukum oleh kita, tapi kita menstabilkan identitas dia, merasa kembali akan menuju pada orang yang sukses. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata seperti, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita mengatakan hal ini, anak akan bangkit dari kesalahan dia. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita kembali pada tadi bahwa setiap tindakan itu dilakukan atas alasan tertentu. Jadi di sini ketika kita menemukan anak melakukan pelanggaran, kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini dilakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah terakhir dari segitiga restitusi itu yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini didasarkan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid. Jadi ketika seorang anak membuat pelanggaran, misalnya di kelas, kita kembali pada keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas yang harus kalian misalnya tingkatkan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah,
Itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ini ya Bapak dan Ibu, jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas. Nah di sini berkaitan dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dihubungkan dengan teori kontrol, ini bahwa semua perilaku itu memiliki alasan, tak terkecuali perilaku yang negatif. Kemudian langkah yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Nah, dihubungkan dengan teori kontrol, ini kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini merupakan contoh implementasi budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Jadi setiap anak itu menuliskan nilai kebajikan apa yang ingin mereka tingkatkan, yang ingin mereka kembangkan di kelas. Ada yang menulis disiplin, ada yang menulis bertanggung jawab, kemudian ada yang menulis saling menghargai, saling menghormati. Kita tampung semua pendapat dari murid-murid ini. Kita tidak menentukan apa yang mereka tulis, tapi mereka menulis sendiri keyakinan kelas mereka. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang ingin mereka tingkatkan di kelas tersebut. Nah, kemudian setelah ada nilai-nilai kebajikannya, kita bisa membuat pernyataan yang kita buat menjadi keyakinan kelas dan kemudian ditempelkan di dinding misalnya. Nah, bagaimana misalnya ketika anak melakukan pelanggaran? Nah, ini juga dibuat kesepakatan dengan mereka sendiri. Jadi mereka yang menentukan solusi atas permasalahan mereka. Nah, ketika mereka misalnya menuliskan saya murid yang menghargai waktu misalnya. Nah, tindakan yang dia lakukan pasti akan misalnya datang tepat waktu, kemudian istirahat tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Itu tindakan yang akan dia lakukan. Kemudian bagaimana jika mereka tidak melakukan hal tersebut? Mereka sendiri yang mencari solusi untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita tidak memaksa mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan mereka. Nah, ini tadi contoh implementasi budaya positif dengan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, saya izin untuk menghentikan presentasi yang ini. Saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Selamat pagi, Imbas. Silakan duduk. Imbas tahu kenapa Ibu menulis Imbas? Ya, kemarin katanya duduk di jendela itu ya aku tidak akan mencari kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kenapa melakukan hal itu? Pasti seru ya menangkap dari jendela, tapi tindakan itu bisa merugikan jendela. Ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menonton bola, tidak dengan main di jendela itu ya. Nah, apakah yang mana yang bisa dilakukan? Ya,
Nah, Bapak dan Ibu itu merupakan contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Ini saya menemukan murid ini naik di jendela. Jadi setelah berolahraga, dia naik di jendela, duduk begitu di jendela kelas. Nah, kemudian saya memanggilnya. Nah, yang dilakukan oleh saya itu adalah posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi pertama yang dilakukan yaitu tadi menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya dulu kepada anak apa yang dia lakukan. Kemudian setelah dia mengatakan apa yang dia lakukan, tadi kemudian saya mengatakan, Ibu tidak akan mencari kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Imbar bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian saya juga mengatakan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan waktu sekolah. Nah, kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah terhadap murid kita. Dengan kata-kata apa tadi? Nah, kita tanya alasan dia, Imbar kenapa bisa duduk di jendela? Nah, kemudian dia mengatakan, saya nonton kelas 6 main bola, Bu, katanya seperti itu. Nah, kemudian saya mengatakan, seru ya Imbar nonton main bola dari jendela? Iya, Bu, katanya. Nah, kemudian kita tahu bahwa alasan dia melakukan hal tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Yang mana kebutuhan dasar dia? Kesenangan. Jadi dia ingin bersenang-senang dengan menonton bola dari jendela. Kemudian setelah kita tahu validasi tindakan salahnya, kita melaksanakan menanyakan keyakinan. Setelah anak tahu alasan dia melakukan itu, kemudian kita tanya keyakinan kelas yang mana yang telah Imbar langgar atau Imbar perlu tingkatkan. Nah, anak menjawab kalau katanya saya harus sopan santun dan menghargai orang lain. Nah, kita tanya lagi apakah Imbar yakin dengan keyakinan tersebut, apakah bersedia memperbaiki masalah tersebut, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jadi dengan segitiga restitusi ini anak kita bimbing untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Jadi kita berkolaborasi dengan anak untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya mengenai penerapan budaya positif di sekolah itu seperti apa. Bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Siap, terima kasih. Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Guru kita, Ibu Guru penggerak yang telah memaparkan materi budaya positif. Ini sangat baik sekali dan materinya bisa dilaksanakan di sekolah kita. Lebih efektifnya mungkin saya akan bertanya bagaimana penerapan budaya positif ini dilaksanakan di sekolah kita. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba
menjawabnya. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai anggota masyarakat atau sebagai manusia, sebagai dirinya sendiri. Nah, terkait dengan filosofi tersebut, kita harus mewujudkan merdeka belajar di lingkungan sekolah kita untuk menciptakan murid-murid yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan murid yang seperti itu, yang karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya? Pertama, dengan menciptakan lingkungan positif di sekolah kita. Lingkungan positif itu seperti apa? Lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Jadi ketika mereka berada di lingkungan sekolah, mereka merasa senang, tidak tertekan, tidak merasa takut. Nah, lingkungan seperti itu yang harus kita ciptakan di sekolah. Kemudian kita juga harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kita harus menjadi role model bagi mereka. Kita harus bisa memberikan contoh kepada mereka sehingga mereka bisa mencontoh perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu, kalau misalnya anak sudah terbiasa, dia melihat kita misalnya memakai pakaian rapi, kemudian datang ke sekolah misalnya tepat waktu, kemudian kita menjaga kebersihan misalnya dan sebagainya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, mereka lambat laun atau secara perlahan akan membentuk karakter-karakter baik. Nah, dari karakter-karakter baik ini maka akan tercipta budaya positif. Kemudian kolaborasi dari semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Jadi ketika kita ingin menerapkan budaya positif, misalnya anak bisa bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, dan sebagainya seperti itu, kita tidak bisa bergerak sendiri. Misalnya saya hanya bergerak di kelas saya, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus berkolaborasi antar semua warga sekolah, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Jadi kita harus bersama-sama. Dan kemudian peran serta dari orang tua juga ini sangat penting, karena budaya positif ini jangan hanya berhenti sampai di sekolah, tapi anak juga harus melakukannya di rumah. Jadi ketika misalnya di sekolah dia sopan, tapi di rumah dia perilakunya tidak baik, misalnya tidak seperti itu. Jadi kita harus juga mengajak orang tua, atau peran serta orang tua di sini juga sangat dibutuhkan. Nah, kemudian tadi kita bisa melakukan hal pertama, yaitu dengan melakukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi kita tidak hanya menempelkan sebuah tata tertib atau peraturan yang ditempel di dinding kelas, peraturan-peraturan yang hanya dibaca oleh anak tanpa makna begitu. Tapi kita berusaha dan mencoba untuk membuat keyakinan kelas yang nilai-nilainya ingin mereka tingkatkan. Kemudian ketika mereka meyakini hal tersebut, mereka akan melakukannya, dan insya Allah budaya positif akan terbentuk. Kemudian juga kita sebagai guru harus mengubah paradigma kita tadi dari stimulus respon ke kontrol, ke teori kontrol. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk melakukan sesuatu.
Tapi kita harus tahu bahwa anak juga punya kontrol dirinya. Kemudian yang terakhir tadi kita juga bisa menerapkan posisi kontrol manajer dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pada anak. Jadi diusahakan untuk posisi guru penghukum itu tidak dilaksanakan. Jadi sebaiknya kita melaksanakan posisi kontrol manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi kita mengajak anak-anak menemukan kesalahan dia itu apa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dari sini mudah-mudahan budaya positif akan tercipta. Dan mari kita sama-sama menciptakan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Warung Ketan sehingga tercipta murid-murid yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan kita melaksanakannya. Kalau ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, sekolah akan merasa kondusif, akan merasa aman, dan akan lebih maju. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi? Ataukah sudah cukup? Ibu Hera, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu cukup baik dan banyak ilmu pengetahuan yang saya peroleh ya Bu ya. Kemudian dari hal tersebut ada yang ingin saya tanyakan mengenai posisi kontrol guru. Posisi mana yang dianggap paling ideal diterapkan di sekolah dari berbagai aspek atau dari berbagai kegiatan, dan mengapa posisi kontrol tersebut menjadi ideal gitu Bu. Sekian. Baik, terima kasih Bu Hera atas pertanyaannya. Tadi ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Pertama ada posisi penghukum, kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Idealnya yang mana ini yang kita lakukan? Nah, paradigma kita dulu itu menganggap hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Jadi kita biasanya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, dihukum. Ada anak melakukan kesalahan sedikit, hukum. Nah, kita harus berusaha berubah dari posisi kontrol itu. Dan sebaiknya posisi kontrol itu tidak digunakan kepada anak. Posisi yang ideal yang mana dari kelima posisi kontrol tersebut? Yang ideal kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol ini, guru dengan posisi kontrol ini sebenarnya dia sudah memiliki penguasaan terhadap posisi teman dan juga posisi pemantau. Nah, sekali waktu misalnya dalam berbagai kondisi dia juga bisa melakukan salah satu posisi kontrol itu. Tapi yang paling ideal diterapkan di sekolah untuk meningkatkan budaya positif atau disiplin positif itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi kita sebaiknya menerapkan posisi kontrol manajer baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Dari posisi kontrol tersebut kita bisa tadi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Hera. Ya baik, terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini Ibu Siti. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menanyakan mengenai dihukum oleh penghargaan. Tadi kan yang idealnya itu bahwa penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga sebagai menghukum. Nah, yang akan saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan di kelas ada yang berprestasi atau nilainya bagus? Apakah sebaiknya memang tidak perlu diberikan penghargaan untuk siswa tersebut, ataukah ada cara lain? Baik Ibu, terima kasih. Nah, terkait dengan penghargaan ini, kenapa penghargaan itu disebut tadi ada sebagai hukuman, kemudian penghargaan itu kurang efektif. Anak ketika dia misalnya selalu diberikan penghargaan atau imbalan ketika di kelas, misalnya ketika dia bisa melakukan sesuatu diberi coklat atau misalnya diberi penghargaan lah dalam bentuk lain, itu sebenarnya akan mematikan kreativitas dia. Jadi dia bertindak atau melakukan sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan tersebut. Nah, terkait kita di kelas, bukan kita tidak boleh memberikan penghargaan itu. Penghargaan bisa dalam bentuk lain, misalnya dengan kata-kata seperti itu ya, bisa sangat bagus, misalnya baik, seperti itu. Tidak misalnya dalam bentuk barang misalnya seperti itu. Jadi anak di sini yang ditekankan dalam disiplin positif itu, anak melakukan sesuatu itu tidak karena motivasi eksternal. Jadi yang kita inginkan itu tadi, anak itu memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu, misalnya belajar dengan rajin atau misalnya mengerjakan tugas dari guru, itu tidak hanya karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau karena dia takut akan dihukum, tapi dia melakukan hal tersebut karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri, karena dia ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat misalnya. Nah, itu akan lebih bermakna bagi dirinya. Jadi kita sebaiknya tidak misalnya menghukum, memberikan penghargaan, tapi kita menuntun anak tadi dengan disiplin positifnya, yaitu dengan restitusi. Nah, itu sebaiknya yang kita terapkan di kelas. Jadi membawa anak atau berkolaborasi dengan anak menemukan solusi, nilai-nilai kebajikan apa yang dia dapatkan dari sesuatu yang dia lakukan, kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya itu dengan memiliki karakter yang kuat. Jadi selain kita bisa selain penghargaan, bentuk disiplin positifnya itu bisa dengan restitusi tadi. Mungkin begitu Ibu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, ada lagi yang akan ditanyakan ataukah sudah cukup? Cukup, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya, atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya saya kurang maksimal, kemudian mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila tadi penjelasan-penjelasan dari pertanyaan kurang memuaskan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silahkan bisa meninggalkan ruang meetingnya Bapak Ibu.